Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrian Yamansyah dengan NIM 2501010061 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum rangkaian elektronika. Adapun materi yang saya bahas mencakup dengan 4 bagian, yaitu rangkaian resistor seri, rangkaian resistor paralel, rangkaian dioda, dan rangkaian transistor. Untuk rangkaian resistor seri dengan R1, R2, dan R3 masing-masing sebesar 1000 ohm, sehingga total resistansinya adalah 3000 ohm. Jadi rumus untuk resistor seri adalah R total ditambah sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah R seterusnya. Di mana R total adalah hambatan total rangkaian, dan R1, R2, dan R3 hingga sampai dengan Rn atau R selanjutnya adalah nilai hambatan dari setiap resistor yang terhubung dari rangkaian seri. Oke, untuk rangkaian resistor paralel dengan R1, R2, dan R3 masing-masing 1000 ohm menghasilkan total resistansinya sebesar 333,33 ohm. Yang dimana rumus paralel di sini sama 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R selanjutnya, yang dimana R total adalah total resistansi hambatan dari semua resistor yang terhubung dari paralel. R1, R2, R3, dan R seterusnya adalah nilai resistansi dari masing-masing resistor rangkaian tersebut. Oke, kita masuk ke rangkaian dioda, yang dimana rangkaian dioda yang digunakan sebagai penyarah setengah gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian transistor. Jadi transistor ini berfungsi, fungsi utama transistor sebagai saklar untuk mengontrol aliran arus listrik dalam suatu rangkaian dengan menghidupkan atau mematikan perangkat lain seperti LED atau lampu. Oke, di sini ada beberapa hasil dari kombinasi nilai hambatan seri. Di sini ada berjumlah 10 total hambatan seri yang telah saya serikan untuk mendapatkan hasil pengukuran. Nah, di sini nomor 1 kita mendapatkan nilai R1 yaitu sebesar 1000 ohm, R2 1000, R3 1000. Jadi total hasil pengukurannya 3000, yang dimana kita dapat total hasil pengukurannya itu berupa dari R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Oke, di sini ada gambar screenshot dari rangkaian dan hasil dari aplikasi multisim. Nah, di sini nomor 2 kita menggunakan resistor R1 yaitu 150 ohm, R2 150 ohm, dan R3 150 ohm. Jadi hasil pengukurannya itu sebesar 450 ohm. Sekarang kita di nomor 3 yaitu R1-nya berupa 100 ohm, R2-nya 100 ohm, dan R3-nya 100 ohm. Berarti di sini hasil pengukurannya itu berupa 300 ohm, yang dimana 100 tambah 100 dan ditambah 100 yaitu 300 ohm. Oke, kita akan melompat ke nomor 6 karena di sini nilai R1, R2, dan R3-nya berbeda. Yang dimana R1-nya itu berupa 150 ohm, R2-nya 100, dan R3-nya 50 ohm. Yang dimana hasil pengukurannya itu bernilai 300 ohm. Untuk mendapatkan 300 ohmnya ini, kita menambahkan saja dari R1 ditambah R2 dan ditambah dan R3.
Dan nomor 7-nya juga demikian. Untuk mendapatkan 260 ohm itu dapat dari hasil pengukuran penjumlahan dari nilai R1 150 ohm, R2 100 ohm, dan R3 10 ohm. Oke, kita akan melanjutkan ke rangkaian resistor paralel. Nah, di sini kita mendapatkan hasil pengukurannya itu dari rumus 1/R ditambah 1/R1 dan tambah 1/R2 tambah 1/R3, yang dimana di sini R1-nya itu berjumlah 1000 ohm, R2-nya 1000 ohm, dan R3-nya 1000 ohm. Jadi hasil pengukurannya itu di sini kita mendapatkan 333,333 ohm. Dan jumlahnya ini sesuai dengan hasil dari rangkaian di multisim. Sama juga seperti yang nomor 2, itu R1-nya 150 ohm, R2-nya 150 ohm, dan R3-nya 150 ohm. Nilainya sama. Jadi rumusnya itu 1/R ditambah 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3, totalnya kan menjadi 1/R 150 ohm ditambah 1/150 ohm ditambah 100/R 1/150 ohm, totalnya menjadi 3/150 ohm. Yang dimana kalau misalnya kita membuat mau mencari R totalnya 1/R yang sebelumnya, 1/R sama dengannya itu kita pindahkan menjadi pindah ruas. Nah, jadi di sini kita mendapatkan 150/300. Dapatlah hasilnya 50 ohm. Dan ini nomor 3 sesuai dengan hasil gambar rangkaian. Kita akan lanjut ke rangkaian dioda penyearah setengah gelombang. Di sini kita ada sebuah dioda dengan tipe 1N4007G, yang dimana di sini kita mendapat sumber tegangan 220 volt tegangan AC melalui dioda, yang dimana kita tahu gelombang AC gelombang frekuensi yang berada di sumber tegangan AC yaitu berbentuk gelombang sinus. Contohnya seperti ini. Nah, untuk kita melihat setengah gelombang yang melalui dioda, berarti kita membutuhkan osiloskop setelah arus yang melalui dioda. Makanya kita menaruhi osiloskopnya di sini, yang dimana bentukannya itu setelah melalui dioda, dia itu hanya mendapatkan setengah gelombang saja, tidak menjadi gelombang sinus yang kayak hasil pengukuran kita yang pertama. Nah, untuk current atau arus yang melalui dari dioda itu berupa 1,688 ampere. Nah, untuk tegangan yang telah melalui dioda yaitu berupa 69,506 volt. Kesimpulannya untuk rangkaian ini, kita bisa tahu kalau misalnya gelombang sinus bisa kita searahkan menggunakan dioda. Jadi dia tidak membentuk gelombang sinus lagi, dia itu bakal menjadi setengah sinus. Oke, untuk sekarang kita akan melanjut ke rangkaian transistor. Nah, untuk rangkaian transistor ini kita akan mencoba untuk rangkaian transistor ini
kita akan melihat simulasi gimana cara kerjanya sih komponen transistor ini sebagai saklar. Nah, di sini ada rangkaian multisim yang saya buat. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat gimana sih cara kerja rangkaian transistor ini. Oke, kita jalankan pertama. Kita jalankan rangkaian multisimnya, lalu kita melihat di sini di multimeter. Nah, di sini ada tegangan 4,9 volt yang dimana transistornya ini belum bekerja. Untuk cara kita mengerjakannya supaya dia jalan menjadi saklar, nah kita harus mengaktifkan switchnya ini, saklarnya ini. Oke, sebentar ya, sebagai contoh. Nah, di sini setelah saya hubungkan dari sumber tegangan 5 volt sini, lampunya mati karena tidak dapat tegangan lagi karena saklarnya bekerja. Nah, kalau misalnya kita matikan lagi saklarnya, lampunya hidup, dia mendapatkan tegangan 5 volt. Kalau itu misalnya kita matikan lagi, nah lampunya bakalan mati. Itulah fungsi dari transistor, dia bekerja sebagai saklar. Oke, cukup sekian presentasi video penjelasan tentang praktikum rangkaian elektronika dari saya Sabrian Yamansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.